Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Andes Anwar Sukito Arjo, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Desain Alat Produksi Massal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perancangan press tool pembuatan penekan isi stapler. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Diki Fatkur Rahman dengan nomor absen 17, lalu ada Fadia Jauzahania nomor absen 18, lalu ada Fani Arya Hidayat dengan nomor absen 19, setelah itu ada Maulana Asifa dengan nomor absen 20, dan yang terakhir ada Tangguh Satiaji dengan nomor absen 21. Baik, di sini untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentangan dan ukuran penekan isi stapler. Baik, saya akan mempresentasikan yang sangat jelas saja. Yang pertama, untuk ketebalan plat itu sendiri yaitu ada 0,5 mm. Lalu untuk panjangnya sendiri yaitu 78,31 mm, dan untuk tebalnya yaitu 13,5 mm. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar, ada radius dan lain sebagainya. Lalu untuk selanjutnya yaitu layout proses. Yang pertama ada piercing, yang kedua ada notching pertama, yang ketiga ada notching 2, 4 notching 3, 5 notching 4, 6 notching 5, 7 notching 6, bending yang ke-8 bending 1, yang ke-9 bending 2, dan yang terakhir adalah cut off. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan. Untuk yang sebelah kiri yaitu ada gambar handbook press tool. Lalu untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memberikan hasil dari perhitungan. Yang pertama yaitu hasil dari perhitungan clearance untuk pemotongan yaitu 0,0375 mm. Lalu yang kedua, perhitungan clearance pada pembentukan yaitu sebesar 0,55 mm. Lalu hasil dari perhitungan gaya pada proses pengerjaan pada piercing 1 yaitu sebesar 51,96. Lalu untuk gaya piercing 1 yaitu sebesar 9,325,8 Newton. Lalu selanjutnya untuk notching keliling potong, hasil dari perhitungan keliling potong yaitu 84,55 mm. Untuk hasil gayanya sendiri 15.216. Untuk notching kedua, hasil dari perhitungan keliling potong yaitu sebesar 7.458,3 Newton. Untuk notching 3 dan hasil perhitungan keliling potong itu sebesar 77,3 mm. Dan besar gaya dari notching 3 yaitu 13.914 Newton. Lalu ada hasil dari keliling potong yang notching 4 yaitu 84,55 mm. Untuk besar gaya dari notching 4 yaitu sebesar 15.216 Newton. Lalu selanjutnya notching 5, untuk hasil dari perhitungan keliling potong mendapatkan hasil 41,435 mm. Lalu untuk besar gayanya sendiri itu sebesar 7.458,3 Newton. Untuk notching 6, hasil dari perhitungan keliling potong yaitu mempunyai hasil 77,3 mm. Untuk besar gayanya sendiri yaitu 13.914 Newton. Untuk bending
Di sini kita menemukan hasil gaya sebesar 810 Newton. Lalu untuk bending yang kedua, besar gayanya yaitu 1215 Newton. Untuk parting cut off, untuk hasil perhitungan keliling potong, yang pertama yaitu 138 mm. Yang kedua, gayanya sendiri mendapatkan hasil 24.840 Newton. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tangguh Setiaji. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Tangguh Setiaji. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan perancangan press tool penekan isi stapler. Oke, pada tabel 2.1 merupakan rangkuman gaya seluruhnya proses pengerjaan. Yang pertama ada piercing, kedua ada notching 1 hingga 6, kemudian ada bending 1 dan bending 2, dan yang terakhir ada parting. 10 gaya ini menghasilkan gaya total yaitu 109.394 Newton. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan gaya stripper. Gaya stripper ini atau disebut dengan Fs merupakan 5% hingga 20% dari F total. Sehingga rumus Fs ini yaitu 10% dikali F total. Sehingga 10% dikali 109.394 Newton diperoleh 10.939,4 Newton. Selanjutnya menghitung gaya total mesin. Gaya total mesin ini rumusnya yaitu F total stripping ditambah dengan F total, sehingga 109.394 Newton ditambah 10.939,4 Newton, sehingga F total mesinnya yaitu 120.333,4 Newton, atau dijadikan dengan kilonewton yaitu 120.334 dan dijadikan ton yaitu 12,03 ton. Sehingga kita menggunakan mesin press dengan kapasitas 20 ton dengan spesifikasi maksimal pressing force yaitu 20 ton, adjustment of stroke from 2 8 hingga 70 mm, adjustment of ram 35 mm, 6 of stroke 160 per menit. Selanjutnya kita menghitung pegas stripper. Pegas stripper ini berfungsi untuk menimbulkan gaya tekan dan balik. Untuk menghitung gaya pegas dengan rumus sebagai berikut. Gaya pegas stripper atau disebut dengan FP, rumusnya yaitu gaya stripper dibagi dengan N. N di sini yaitu jumlah atau banyaknya pegas. Rumus ini diambil dari Wilson 1984 sehingga diperoleh Fp sama dengan 109.394 Newton dibagi dengan 12 yaitu banyaknya pegas, sehingga hasilnya yaitu 9.116,167 Newton. Sesuai dengan perhitungan di atas, maka pegas stripper yang akan kita gunakan yaitu sesuai dengan standar Hasco dengan kode Z613/50 x 64 dengan spesifikasi gaya tekan maksimal yaitu 11.344 Newton, diameter luar pegas yaitu 50 mm, diameter dalam pegas 25 mm, panjang mula-mula 64 mm, defleksi normal 16 mm, panjang tekan normal 48 mm, panjang pegas saat Fmax yaitu 44,7 mm. Di sini ada gambar pegas stripper. Kemudian untuk mendapatkan gaya stripper, maka defleksinya dihitung dengan rumus gaya pegas tertekan dibagi dengan defleksi yang diizinkan sama dengan gaya bekas yang terjadi dibagi dengan defleksi yang terjadi. Kita masukkan angka-angkanya 16 kali 10 pangkat min 3 dikali 9116,167 dibagi
11.344, sehingga hasil dari defleksi yang terjadi yaitu 12,857 kali 10⁻³ meter. Oke, karena defleksi yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan defleksi yang diizinkan, maka pegas yang digunakan dinyatakan dalam keadaan aman. Oke, lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu panjang pegas terpasang atau disebut dengan L. Yaitu rumusnya yaitu panjang mula-mula dikurangi dengan defleksi yang terjadi. Kita masukkan angkanya yaitu 64 dikurangi 12,857, sehingga dihasilkan panjang bekas terpasang yaitu 51,143 mm. Selanjutnya yaitu jumlah lilitan. Jumlah lilitan ini disebut dengan N. Rumusnya yaitu panjang bekas saat Fmax dibagi dengan diameter. Kita masukkan angkanya 44,7 dibagi 4,5, sehingga nilainya yaitu 9,93 dibulatkan menjadi 10 buah lilitan ya. Oke, selanjutnya kita menghitung berat bekas stripper atau W bekas. Sebelumnya kita menghitung volume bekas dulu. Volume bekas yaitu rumusnya 1/4 pi dikali dengan diameter luar kuadrat dikurangi diameter dalam kuadrat dikalikan tinggi bekas tertekan maksimal. Kita masukkan angkanya 1/4 pi dikali 50 kuadrat dikurangi 25 kuadrat dikali 44,7 sehingga diperoleh volume bekas yaitu 65.826,183 mm3. Setelah kita memperoleh volume bekas, kita mencari berat bekas atau W bekas yaitu Rho dikali volume bekas dikali dengan gravitasi. Kita masukkan angkanya 7,85 kali 10⁻⁶ kg/m3 dikalikan dengan volume bekas yaitu 65.826,183 mm3 dikali gravitasi 9,81 m/s², sehingga diperoleh 5,096 Newton. Oke, kemudian pada tabel 2.2 merupakan rangkuman ukuran utama. Ukuran utama ini yang pertama yaitu keliling benda. Keliling benda di sini yaitu 397,52 mm. Ini diperoleh dari SolidWorks ya yang dihitung. Kemudian yang kedua yaitu clearance pemotongan. Clearance pemotongan ini kita hitung pada awal tadi ya. Nilainya yaitu 0,0375 mm. Yang ketiga ada clearance pembentukan yaitu 0,55 mm. Yang keempat ada gaya-gaya pada proses pengerjaan, ada piercing dan notching, kemudian ada parting, kemudian yang kelima ada ya gaya pembentukan. Gaya pembentukan ini terdiri dari bending 1 dan bending 2. Kemudian ada gaya total stripping, gaya total mesin, dan yang terakhir ada bekas stripper atau gaya-gaya yang terjadi pada bekas stripper. Selanjutnya kita menghitung defleksi yang diizinkan. Kita menggunakan rumus defleksi yang diizinkan atau Y sama dengan 5 kali gaya total proses dikali dengan panjang lubang pangkat 3 dibagi 384 kali modulus elastisitas dikali dengan 1/12 kali lebar lubang dikali tebal plat bawah pangkat 3. Pada perhitungan kali ini kita akan menghitung tebal plat bawah atau H bawah. Rumusnya dari rumus defleksi yang diizinkan tadi kita balik ya menjadi akar pangkat 3. Di dalamnya 5 kali gaya total proses dikali dengan panjang lubang pangkat 3 dikali 12 dibagi 384 dikali modulus elastisitas dan dikali defleksi yang diizinkan. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh tebal plat bawah yaitu 51,23 mm. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk tebal plat bawah yaitu H atau tebal plat dikurangi tebal D,
sehingga kita masukkan angkanya 51,23 dikurangi 25 sehingga diperoleh 26,23 mm. Kita bulatkan menjadi 27 mm. Setelah kita peroleh tebal plat bawah, kita menggunakan standar Lemco P-AS-37 dengan panjang meja yaitu 279,4 mm, lebar meja 203,2 mm, dan tebal yang telah kita hitung tadi yaitu 27 mm. Kemudian kita akan menghitung top plate atau tebal plat atas. Rumusnya yaitu 0,8 dikali tebal bawah. Kita masukkan angkanya 0,8 dikali 27 sehingga diperoleh 21,6 dan kita bulatkan menjadi 22 mm. Jadi sesuai standar Lemco yang tadi ya, ukuran plat atas 27, panjangnya yaitu 279,4 mm, lebarnya yaitu 203,2 mm dan tebalnya yaitu 22 mm. Kemudian kita akan menghitung ukuran die. Yang pertama yaitu jarak kritis atau S. Rumusnya yaitu 1,5 dikurangi 2 tebal die. Diambil 1,5 tebal die. Kita masukkan angkanya 1,5 kali 25. Sehingga diperoleh hasil yaitu 37,5 mm. Kemudian lebar die 2 dikali S ditambah lebar stock strip. Lebar stock strip ini yaitu 100,5. Jadi kita masuk angkanya 2 kali 37,5 ditambah 100,5 sehingga diperoleh 175,5 mm. Yang ketiga kita hitung panjang die. Rumusnya yaitu 2 kali S ditambah panjang proses. 2 kali 37,5 ditambah 552,49 sehingga hasilnya 627,49. Oke, kita lanjut. Tabel 2.3 ini merupakan tabel die. Yang pertama, apabila jumlah keliling potongnya 0 hingga 3 inch, maka tebalnya yaitu 1/4 inch. Yang kedua, apabila jumlah keliling potongnya 3 sampai 10 inch, maka tebal die-nya yaitu 1 inch. Sedangkan yang tiga, apabila jumlah keliling potongnya 10 hingga sekian inch, maka tebal die-nya yaitu 1/4 inch. Ini kita ambil dari Wilson 1984. Dalam perancangan Prestol ini jumlah keliling potong adalah 279,81 mm atau 11,016 inch. Sehingga berdasarkan tabel di atas, kita menggunakan yang 1/4 inch atau kita jadikan milimeter yaitu 25 mm. Jadi tebal die yang diambil yaitu 25 mm. Oke, ukuran die panjang 627,49 mm, lebar 175,5 mm dan tebalnya yaitu 25 mm. Oke, yang kedua yaitu ukuran stripper plate, panjangnya yaitu 627,49 mm, lebarnya 175,5 mm, tebalnya 16 mm. Yang ketiga yaitu ukuran holder plate, panjangnya yaitu 627,49 mm, lebarnya 175,5 mm dan tebalnya 14 mm. Oke, sekian. Terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik, perkenalkan saya Fani Arya dari Prodi Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan melanjutkan mengenai gambar desain penekan isi stapler. Saya menggunakan SolidWorks 2019 dilengkapi dengan 3D Quick Press. Untuk pembuatan part di sini saya menggunakan add-in sheet metal. Langkah pertama adalah kita membuat rectangular sesuai dengan
dimensi partnya, yaitu panjang 44,5 dan lebar kita atur menjadi 13,5. Kemudian kita exit sketch. Selanjutnya adalah tebal platnya adalah 0,5 mm. Setelah part base jadi, kemudian kita sketch lagi untuk selanjutnya. Di sini menggunakan line biasa, kemudian diatur supaya bisa center. Dan dimensinya kita atur menjadi 9. Nah, di sini kita menggunakan kita beri radius, yaitu radius 5 mm. Kemudian kita beri radius kedua sisi, kita menggunakan mirror entities. Kemudian kita extrude boss atau base. Kita cek apakah arahnya sudah benar dan ketebalan diganti menjadi 0,5 mm. Jika sudah, dicentang saja. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat edge flank. Kita ke sheet metal, klik edge flank, kemudian kita pilih sisi yang akan dibuat. Kita klik sisi yang akan dibuat, kemudian kita atur arahnya dan sesuaikan panjangnya. Di sini kita ganti menjadi 10 mm, 10,5 mm. Kemudian klik centang, kemudian kita buat sisi berikutnya. Di sini kita atur untuk panjang radiusnya menjadi 4 mm dan kita atur angle-nya menjadi 22,5 derajat. Dan untuk panjangnya kita ganti menjadi 19,96 mm. Kemudian kita klik centang. Nah, di sini bisa dilihat sudah jadi untuk edge flank kedua sisi. Selanjutnya kita adalah membuat extrude cut pada sisi ini. Kita klik sketch, kemudian buat rectangular, kita center. Nah, kemudian edit dimensinya jadi panjang 8 mm dan lebar 4 mm. Ketika sudah, kita kemudian buat untuk lingkarannya dan klik trim entities. Kemudian kita extrude cut dan diganti dari blind menjadi true all agar terpotong semuanya. Nah, ini adalah hasil dari extrude cut. Kemudian pada sudut kita beri fillet. Kita beri fillet dengan radius 0,5 pada keempat sudut. Kita pilih keempat sudutnya, kemudian klik centang. Nah, ini adalah hasil dari fillet radius. Maka selanjutnya adalah kita membuat hole pada bagian sini. Kita klik sketch, kemudian sketch buat lingkaran,
Kita tentukan dimensinya menjadi diameter 3 mm. Kita juga atur jaraknya kemudian adalah selanjutnya kita juga atur dimensinya, panjangnya menjadi 2 mm dan radiusnya 2 mm. Kemudian kita atur jaraknya jadi 11 mm. Dan di sini kita juga akan melakukan extrude cut untuk melubangi. Kita ganti menjadi true all, kemudian centang. Nah, ini adalah hasil dari extrude cut. Nah, ini adalah part yang akan kami buat press toolnya, bisa dilihat. Nah, langkah selanjutnya untuk pembuatan press tool adalah kita buat strip layout. Kita klik strip layout, kemudian kita tunggu sampai muncul seperti ini. Kita pilih fix face nya, dan kemudian klik centang. Nah, di sini kita sudah melihat ada bendingan. Jika kita ingin melihat animasi buat penekukan, bisa di enable animation pada sheet metal object, klik kanan, kemudian unfold dan fold. Nanti akan terlihat animasinya. Nah, kemudian adalah kita buat strip layoutnya. Klik pada strip layout, pada add in 3D quick press. Kemudian di sini kita ubah arahnya agar menjadi vertikal. Nah, di sini kemudian kita pada blank layout, klik kanan, insert part, kita pilih part yang telah kita buat, kemudian klik OK. Nah, akan muncul partnya. Di sini juga kita ubah agar menjadi vertikal dan diatur jaraknya. Kita akan mengatur jarak antar part ini pada satu station. Nah, di sini bisa dilihat jaraknya, kemudian klik centang. Nah, kita kemudian membuat strip parameters. Kita di sini bisa mengatur jaraknya. Kita sesuaikan. Kemudian jika sudah sesuai, kita bisa klik centang. Ayo kita juga mengatur station yang kita inginkan. Ada berapa station? Di sini kami menggunakan 7 station. Kemudian klik centang, dan ini adalah hasil dari strip layout penekan isi stapler yang kami buat. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini klik lubang, kemudian kita klik kanan dan active here untuk mengaktifkan, untuk membuat lubang-lubang pada station selanjutnya. Dan di sini pada station 5 kita mengaktifkan bendingnya. Kemudian adalah kita membuat notching.
Langkah pertama adalah untuk pembuatan notching, kita membuat sketch-nya dulu. Di sini rectangular, kemudian sesuaikan ukurannya, bisa dengan menggunakan Smart Dimension. Nah, untuk menyesuaikan bentuk notchingnya kepada part strip layoutnya, di sini kita menggunakan feature di sini quick. Jika sudah, kemudian exit sketch. Nah, di sini adalah kita membuat notching keseluruhan untuk memotong plat. Nah, lakukan langkah seperti ini sampai semua bagian dari plat baik. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan notching, kita dapat menyeret notching pada unprocessed feature ke station. Kita seret notching 4 ke station 3. Kemudian notching 3 ke station 4. Kemudian notching 1 ke station 4. Kemudian notching 2 ke station 2. Kemudian notching 6 ke station 3. Kemudian notching 5 ke station 5. Kemudian notching 7 ke station 7. Kemudian notching 8 ke station 7. Kemudian dapat dicek ulang apakah penempatan notching sudah benar atau belum. Apabila terjadi kesalahan, dapat kita ubah dengan cara menyeretnya seperti tadi. Setelah pembuatan notching selesai, selanjutnya klik kanan pada unprocessed feature, lalu pilih Exform Part. Kita ubah Z-nya menjadi minus 10 mm, lalu kita centang. Dapat dilihat perubahannya pada gambar. Kemudian kita pilih sketch pada front plane. Kita sketch pada lingkaran.
Kemudian pilih head solid pada sketch tersebut. Kemudian centang. Lakukan hal yang sama pada lingkaran yang lain. Lalu dibuat head solid lagi. Kemudian insert strip komponen dengan cara klik kanan pada strip komponen. Seleksi sketch yang tadi telah dibuat. Kemudian ubah instance parameter sesuai yang kita butuhkan, yaitu 6. Lalu klik centang. Maka hasilnya dapat dilihat seperti pada gambar. Langkah selanjutnya, klik Create Punch Design Assembly untuk mempersiapkan die set, die block, dan punch. Lalu klik centang. Pilih die set thickness sesuai dengan kebutuhan, lalu klik Update DSS. Lalu pilih die set center sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu klik DSS. Lalu klik Exit. Kemudian klik Translate Components, lalu klik Create User Defined Component. Lalu pilih Definition Die Set dengan Plan Die Set DS011. Pilih titik tengah pada desain, kemudian pilih Rectangular Type, lalu centang untuk proses selanjutnya. Tunggu beberapa saat untuk melakukan rendering. Die set akan jadi seperti pada gambar. Posisi dari beberapa komponen die set belum beraturan, sehingga kita perlu merapikannya. Klik bagian mana yang perlu diperbaiki, lalu edit layout sketch, kemudian dirapikan. Apabila sudah selesai, klik Exit Sketch, kemudian die block akan terbentuk. Lalu langkah selanjutnya yaitu klik toggle komponen grouping untuk
menampilkan toolbar komponen grup dari dieset yang meliputi upper, middle, dan lower. Beri centang pada dieset dan hilangkan centang pada upper dan middle. Setelah itu, klik Create Cutting Punch untuk menyusun punch. Kemudian pilih All, lalu centang. Tunggu prosesnya untuk rendering. Untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Siva dari MS3A, ingin mempresentasikan proses pembuatan press tool. Ini di sini kita klik pada gambar terlebih dahulu, kemudian klik komponen group, klik die set, kemudian klik U-bin, bending atas dan untuk membending pada bagian bawah. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu kemudian kita klik lagi untuk merubah YO dan YE. Yang dirubah hanya YO dan YE saja ya. Untuk bagian YO kita rubah menjadi 10 mili. Kita tunggu dulu agar ukurannya berubah terlebih dahulu. Kemudian kita akan merubah pada bagian YI menjadi 55. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita checklist. Sini kita bisa melihat previewnya ya. Pada gambar bagian kanan kemudian kita kembali lagi pencet U-bin untuk membanding bagian sebelahnya. Kita tunggu sampai partnya keluar seperti tadi ya. Nah,
Terus sudah begini, langkahnya sama seperti tadi. Kita merubah bagian YO dan YI nya saja. Ukurannya pun sama seperti tadi, 10 dan 55. Untuk bagian YO 10 dan YI 55. Ini untuk melihat previewnya seperti tadi. Nah, ketika partnya muncul akan menjadi seperti ini ya. Yuk kita klik kanan bagian tersebut. Akhirnya nanti untuk menghilangkan garis pada bagian atas tadi ya, partnya yang tidak digunakan. Nah, seperti itu. Setelah menjadi seperti ini, kita klik pada bagian komponen grup. Nah, ini kita gabungkan menjadi satu ya. Komponen grup review dari samping, dari bottom. Hasilnya bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan selesai sudah proses pembuatan press tool.